perbedaannya secara furu, secara cabang ataupun secara asal. Artinya dasar hukumnya sama sekali itu sudah berbeda ambilan hukumnya. Nah, maka bilanya ada perbedaan kayak itu atau di kalangan para sahabat berbeda juga bisa. Kita melihat di kalangan para sahabat ada perbedaan. Maka jasidin, setiap ada perbedaan itu yang kita pandang, fakullun, maka perkara yang baru yang kita ada sekarang ini, yatsba'u aslahu wa dalilahu. Kita kembalikan kepada asalnya. Artinya kembali kepada pemahaman dalil Al-Quran dan kembali kepada pemahaman hadis Rasulullah SAW. Kembali ke situ, tapi dengan cara pemahaman bubuhan ulama juga. Nah, itu anunya tuh, nah pemahamannya tuh kada kawaju kita memaham kembali kepada Quran dan hadis, kita kada tahu, kada bisa kada membidangi di bidang situ. Jadi bila misalnya para ulama ini berbeda pendapat, ya lah berbeda pendapat misalnya. Nah, kalau kita ini memang berisi alatnya cukup kuat, bisa memahami, ayo aja kita memaham seorang juga. Kira-kira mana yang bujur? Sekalinya yang ini yang bujur ya perasa kita misalnya nih, empat yang itu. Itu maksudnya. Waqat waqa'a min qawaidihim. Dan Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil ladhiyar wa min sahibabil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabihi al-akhyar ala na'amillahi wa ifdalih. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Al-mizanus sani, halaman 6. Timbangan yang kedua. Jadi cara kita menilai sesuatu perkara yang baru ini, apakah ada perlu ditarusakan karena termasuk jahat, buruk, atau sesuatu yang baru ini perlu ditarusakan karena termasuk bagus walaupun barang baru. Maka kita perlu berisi timbangan. Nah, timbangan yang semalam sudah pertama, ini timbangan yang kedua. Jadi bila yang timbangan pertama itu lepas berataan, tapi sangkutnya di timbangan kedua, maka patut diperhitungkan. Jadi al-mizanus tsani, timbangan yang kedua, i'tibaru qawaidil a'immati, memandang atau mencermati ya kita kaidah-kaidah para imam-imam mujtahid, terutama imam mujtahid yang 4, kayak Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Maka mereka itu bisa kaidah-kaidah untuk melahirkan sebuah hukum. Maka kaidah-kaidah bubuhannya itu kita cermati di situ, masuk kada atau keluarkah dari kaidah. Bila barang yang baru ini masuk di salah satu kaidah bubuhan ulama mazhab itu, kan sidin sudah meninggal kok, ulama mazhab itu kada ada lagi di zaman sekarang nih, zaman kita ini. Nah, cuma kaidah sidin itu terbukukan mudawan kita, ada bukunya, ada kitabnya. Lalu para ulama nih menilai, oh ini masuk kaidah di sini. Nah, berarti dihukumi walaupun barang baru bid'ah tetapi hasanah. Nah, itu satu. Atau melihat, memandang kepada salafil ummatil amilin. Nah, ulama salaf bubuhan pendahulu yang pian semalam sudah tahu, zaman sahabat, murid sahabat, muridnya murid sahabat. Nah, 3 generasi itu disebut salaf namanya. Jadi apabila kita kadang menilai, kadang melihat ini kada termasuk kaidah yang bubuhan para ulama mazhab nih, yang Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu kada termasuk di situ, kita lihati pulang di 300 masa zaman keemasan ujar Nabi yang khairul qurun, yang sepaling baik masa itu, nah zaman sahabat yang di situ aku hidup, zaman murid sahabat, zaman muridnya murid sahabat. Dilihat di situ kalau mereka itu menggawi barang ini, ada di situ kesamaannya, ada di situ walaupun kada sama bentuk tapi sama nilai atau sama dorongannya itu sama, walaupun kada berlain bendanya tapi dorongannya sama, maka
patut juga dibadahkan bid'ahnya bid'ah hasanah narannya bi thariqis sunnah. Misal nang kayak ini nah contohnya lah nang kayak di zaman Nabi itu kada ada tarawih berjamaah. Zaman Nabi kita hidup tuh tarawih itu kada ada berjamaah masing-masing ya. Nah, lalu kenapa sekarang kita berjamaah? Bid'ah tuh. Tapi bid'ahnya hasanah. Di mana mereka mengambil berjamaahnya itu? Memandang di zaman sahabat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar termasuk salaf. Nah, karena Sayyidina Umar manggawi dan itu bagus, bahkan dihukumi oleh para ulama mazhab kita termasuk muakkad yang dikuatkan, maka walaupun ini barang baru yang berjamaah ini, tapi ada menyalahi gawian bubuhan salaf di kita. Nah, yang salaf yang tadi yang mana salafnya? Ada juga sejaman lawan Nabi cuma Abu Jahal lain. Ini sejaman lawan Nabi juga, tetapi di sini ada ketentuannya, yaitu al-amilina bi tariqis sunnah. Mereka ulama salaf itu memang bujur-bujur mengerjakan jalan-jalan Rasulullah. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, itulah yang mereka kerjakan. Apa yang dipahami oleh Rasulullah, walaupun Rasulullah belum menggawi, itu pun mereka kerjakan. Jadi tarawih berjamaah itu sesuatu yang dipahami oleh para sahabat adalah perkara yang diketujui oleh Nabi. Nah, itu maka mereka pun menggawi itu. Jadi tarawih ini di zaman Nabi ada berjamaah, dan tarawih itu belum ada juga di zaman Nabi. Sembatan tarawih ini tuh. Walaupun ada hadisnya bahwa Nabi tarawih seini itu ada di zaman Nabi. Nah, jadi tarawih itu dimulai di zaman sahabat Sayyidina Umar. Kenapa kita mau pati? Karena sidin salaf nih bacaannya. Nah, i'tibar memandang kepada qawaid al-a'immah, kaidah-kaidah imam mazhab, atau memandang kepada salafil ummah. Nah, siapa salafil ummah? 300 tahun masa sesudah Nabi. Itu yang disebut salafil ummah. Nah, jadi kita lihat pertimbangannya barang ini nah. Oh, ini ternyata digawi oleh para sahabat. Maka dikatakanlah itu walaupun kada dari zaman Nabi dalilnya, ada di zaman Nabi dalilnya. Jadi dalil sembahyang tarawih itu di zaman Nabi kada ada, memang kada ada hadisnya. Nah, jadi baik yang 20 kada ada hadisnya, baik yang 8 pun kada ada hadisnya. Di mana mereka mengambil? Ada di zaman sahabat. Kenapa kalau kita menuruti? Ini sudah kaidahnya. Timbangan yang kedua. Timbangan yang kedua. Oh, ternyata digawi oleh para sahabat. Para sahabat ini termasuk salaful ummah. Nah, paham itulah. Nah, jadi walaupun kada ada jelas hukumnya, apakah ini masuk ke haram, ke halal, ke sunnah, kada jelas. Tapi kita lihat dia pulang ke situ. Nah, ini mahajatakan orangnya orang alim juga. Yang memandang ke ini nih nah, amun kita yang awal hari-hari berdagang di pasar aja kada suasa kula, kada kawa kita mengetahui ini nih. Ya lah, kada kawa mengetahui apakah ini pernah di zaman Nabi digawi, di zaman sahabat Nabi digawi, di zaman sahabat zaman tabi'in digawi, kada kawa juga kita kada tahu. Nah, lalu ada sejarah. Dan sejarah itu mudawan tersusun sudah rapi dalam kitab-kitab ulama-ulama bahari tersusun. Satu lah. Jadi memandang kepada kaidah-kaidah ulama dan juga memandang kepada pekerjaan salaf tadi. Tapi salaf yang amilin bi thariqil sunnah tadi. Maka penjelasannya lagi nah, fama khalafaha, maka apapun perkara, itu perkara apa aja, khalafaha yang menyalahi kaidah a'immah dan menyalahi salaf ummah al-amilin tadi. Nah, yang menyalahi gawian bubuhan ulama mazhab yang 4. Alah, ini penting benar kita tahu nah. Pama khalafaha, ini orang kada wani membaca ya. Bubuhan orang subalah kada wani membaca. Nya wani mengambil langsung ke halaman 9 ya. Yang dibacanya kisahnya nah membaca membedah risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah aja. Tapi ulun di hati langsung ke halaman 9 kedua ini baca ini. Ini fama khalafaha.
Maka apapun pekerjaan perkara yang khalafa, yang menyalahi akan kaidah para ulama mazhab yang 4 ini, atau menyalahi dengan salaful ummah zaman 300 tahun ini, bikulli wajhin, dengan segala aspek apapun alasannya, tapi nya menyalahi lawan yang ini, fala ibrata bihi, maka kada dipandang. Fala ibrah tu kada dipandang. Arti jangan dipandang tuh, pian tuh bahira keluar napa ada kita hendak memandang. Nah itu fala ibrah tuh. Nah itu jangan diikuti. Kenapa diikuti? Mau diikuti apa tuh? Nah itu penuh fala ibrah nih tuh, kada perlu kita memandang nih tuh. Nah, paham tak ya nih? Ini ada bacanya apa? Ma khalafa bi kulli wajhin fala ibrata bihi. Nah, wama sebelang sambungannya, nah wama dan apapun perkara yang baru, wafaqa yang menyesuai, usulahum akan jejak langkah bubuhan yang imam-imam madhab ini tadi, dan bubuhan salafil ummah tadi, tuh usulahum darahnya. Kan mereka tuh mengambil dari ada usul-usulnya juga, bukan nyentuh, ada dalil-dalilnya juga. Maka kita kada menyalahi dengan perkara yang pernah digawi Sayyidina Abu Bakar, perkara yang pernah digawi Sayyidina Umar, perkara yang digawi oleh zaman tabi'in Imam Hasanul Basri. Nah, kada menyalahi lamun itu, fahuwa haqqun, maka itu bujur. Bila menyesuai dengan yang kaya itu, bahwa haqqun, maka itu bujur, benar, diterima aja kita. Nah. Ketahuan sudah ya kalau mana bujur mana salahnya. Paham tak maksud ulun nih? Udah paham sahaja. Nah. Sebuting betakon ini dia mana jemaah lah. Sayyidina Umar salap kada? Nah, pian baca sejarah. Sidin tarawih berapa rakaat? 20 rakaat dalam sejarah nangka itu. Berarti kalau kita menyesuaikan sidin termasuk hakun bujur. Nah, kalau dibaca di sini kalau menyalahi lawan pun sidin disebut fala ibrata lahu. Kada diperpegangi aja kita. Nah, ini bukunya ada, kitabnya ada. Siapa yang mengarang ini? Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang hafal Kutubus Sittah. Nah, apa kan Kutubus Sittah juga kita Kutubus Sittah ada tahu. Nah, ini tuh. Ini ulun sengaja baju ini baju NU nah. Perguno ya kalau berguno. Walaupun ulun madahkan ulun kada termasuk majelis kita ini bukan bagian dari organisasi NU kadalah. Jadi secara struktural kita kada termasuk bagian situ. Tapi secara kultural, nenek moyang ulun mulai bahari sampai wah ini bubuhan orang NU secara kultur. Arti kultur itu amaliyahnya, etikatnya, gawiannya orang NU mayoritas Indonesia ini. Kalau pampin betakot-takun apa ada lambang NU itu aja. Orang NU kah aja. Nah, amun secara struktur organisasi kita kada terlibat, maksudnya belum terlibat. Jadi kada ada hubungannya ini dengan yang Ibnu kah apakah Ansor kah kada masuk ini. Cuma lambangnya itu milik masyarakat Indonesia. Ya kalau. Nah, lalu kalau pian bertakon kenapa ada lambang NU? Nah, itu bagian dari rasa cinta kita lawan NU. Kenapa NU kita cintai? Karena membawa risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sebabnya. Kenapa kita cintai? Kenapa garang risalah Sunnah wal Jamaah ini? Itulah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lambang ini ada artinya. Kenapa dia ada habang-habang ini merah putih? Nah, kita cinta Indonesia ya lah. Nah, ada artinya berarti. Nah. Batu pulang, kenapa kita menggunakan ada di situ unsur lambang NU? Karena itu jimat. Nah, jimat di kita. Insya Allah, kalau misalnya di suatu hari tertentu apa kita kapur bintang macam lambang NU itu insya Allah ada barakatnya. Karena ini disusun oleh para ulama ulama yang wali Allah Taala itu. Nah, jadi jimat di kita nih itu.
Jadi sekali lagi ulbadahilah, kita bukan belum termasuk secara struktur umpat di NU kada. Nah, cuma kita mencintai NU karena di situ ada wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu maksudnya. Wa in ikhtalafu bihi far'an wa aslan. Seandainya para ulama yang kita lihati tadi, yang madzhabul arba'ah ini berbeda pendapatnya. Kita lihat di dalam kitab-kitab ujar Imam Malik nang kaya ini, ujar Imam Syafi'i nang kaya ini, kan rancak tuh terjadi itu. Ujar Imam Syafi'i bismillah termasuk ayat, ujar imam yang lain bismillah harus termasuk ayat. Banyak tuh berbeda naranya. Nah, bahan itu pulang baik perbedaannya secara furu, secara cabang ataupun secara asal. Artinya dasar hukumnya sama sekali itu sudah berbeda ambilan hukumnya. Nah, maka bilanya ada perbedaan yang kayak itu, atau di kalangan para sahabat berbeda juga bisa. Kita melihat di kalangan para sahabat ada perbedaan. Maka jasidin, setiap ada perbedaan itu yang kita pandang, fakullun, maka perkara yang baru yang kita ada sekarang ini, yatsba'u aslahu wa dalilahu. Kita kembalikan kepada asalnya. Artinya kembali kepada pemahaman dalil Al-Quran dan kembali kepada pemahaman hadis Rasulullah SAW. Kembali ke situ, tapi dengan cara pemahaman bubuhan ulama juga. Nah, itu anunya tuh, nah pemahamannya tuh. Kada kawaju kita memaham kembali kepada Quran dan hadis, kita kada tahu, kada bisa kada membidangi di bidang situ. Jadi bila misalnya para ulama ini berbeda pendapat, ya lah, berbeda pendapat misalnya. Nah, kalau kita ini memang berisi alatnya cukup kuat, bisa memahami, ayo aja kita memaham seorang juga. Kira-kira mana yang bujur? Sekalinya yang ini yang bujur ya pada kita misalnya nih, empat yang ini tuh. Itu maksudnya. Waqat waqa'a min qawaidihim, dan sudah biasa terjadi di kalangan bubuhan kaidah-kaidah yang mereka susun itu terjadi sesuatu yang berlainan. Misal innama amila bihi salafu. Nah, misalnya lah bahwa an ma amila bihi salafu. Ada perkara yang dikerjakan bihi dengan perkara itu oleh salaf. Salafnya yang 300 tadi. Nah, watabi'ahum al-khalafu, dan mengikut akan mereka salaf tadi oleh al-khalaf. Khalafnya ulama sesudah 300 tahun. Kayak Imam Ghazali mengikut lawan bubuhan ulama salaf nih, imam yang lain mengikut. Kayak kita datuk Rampayan, termasuk khalaf naranya mengikut. Nah, maka apabila perkara ini dikerjakan oleh salaf dan diikuti oleh ulama khalaf, la yasihu kada boleh ayyakuna disebut bid'atan, bid'ah. Walaupun barang itu barang hanyar. Wala madmuman, maksudnya bid'ah ini bid'ah yang tercela aja kita. Jangan disambat tuh bid'ah yang tercela. Wala madmuman, dan juga, bukan juga tercela. Kenapa aja kada tercela? Karena digawi oleh para sahabat yang salaf tadi dan diikuti oleh ulama khalaf pulang. Banyak nih yang contohnya nang ini nih. Wama, dan adapun sesuatu yang tarakuhu ditinggalkan oleh para ulama salaf dan ulama khalaf, ada menggawinin tuh. Nah, bikulli wajhin wadhihin, dengan alasan yang jelas mereka kada menggawi. Maka la yasihhu, jangan juga jasidan, artinya kada sah, kada boleh ayyakuna, bahwa itu disebut sunnatan, sunnah. Kalau para sahabat kada menggawi, bubuhan salaf tabi'in kada menggawi, tabi'ut tabi'in kada menggawi, ulama khalaf sesudahnya kada menggawi, ini ada barang baru dan kada ada timbangan-timbangannya arahnya ke situ. Nah, jangan dipadahkan ini termasuk bid'ah yang bagus atau yang terpuji, karena kada ada berbandingannya lawan bubuhan apa dibanding lawan bubuhannya tuh kada ada anunya sesamaannya aja kita. Nah, jelas ya itulah. Nah, wama asbatu, dan ada perkara yang mereka itu sepakat menetapkan aslahu akan asalnya.
perkara ini memang ada dalilnya, ujar yang bubuhan salaf nih, ada dalilnya. Lah, dalilnya ada. Dalilnya tuh diketahui bersama, baik ulama salaf maupun ulama khalaf. Yang zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai sesudahnya itu mengetahui dalil-dalilnya itu. Tetapi walam yarid anhum fi'luhu. Kita kada pernah datang sampai kepada kita kabar bahwa mereka itu mengerjakannya. Nah, ini kisah-kisah bahasa pulang. Dalilnya ada, tapi mereka kada menggawi. Paham lah nih? Jadi dalilnya tuh ada aja terus dalil. Tapi ada cerita kisah riwayat di kitab-kitab tuh bahwa misalnya Sina Ali menggawin ini kada pernah. Sina Utsman menggawin ini kada pernah. Yang ke zaman tabi'in bilang kada ada juga pernah menggawi. Walaupun dalilnya ada membolehkan. Tapi buahnya tuh kada pernah menggawi. Termasuk Imam Ghazali ulama khalaf kada pernah juga menggawi. Tapi dalilnya membolehkan ada. Tapi mereka tuh baik ulama salaf maupun khalaf kada ada yang menggawinya. Di mana kita tahu ya di kitab-kitab tadi lam yarid anhum fi'luhu. Kada sampai ke kita inya mengerjakan itu, kabarnya itu nah. Kada jelas. Faqala Imam Malik, maka ujar Imam Malik menangkai itu dihukumi bid'ah. Walaupun dalilnya ada. Tapi bubuhan ulama salaf kada ada menggawi, ulama khalaf kada ada menggawi, ulama-ulama yang datuk kalampayan kada ada menggawi. Walaupun dalilnya ada yang membolehkan, maka ujar Imam Malik itu bid'ah. Ujar Imam Malik lah. Nah, siapa Imam Malik nih? Paguruan Imam Syafi'i. Alasan sidin li'annahum, karena bahwasanya ulama salaf dan ulama khalaf itu lam yatrukuhu, tidak akan meninggalkan suatu perkara illa li amrin, melainkan karena ada aturan. Bila sidin bubuhan itu kada menggawi, memang disuruh kada menggawi itu. Nah itu alasannya. Cakanya dasar memang digawi, nyata buahnya menggawi. Kenapa menggawi? Ya disuruh. Kenapa kada menggawi? Ya kada disuruh. Jadi buahnya tuh kada mau meninggalkan sesuatu kalau kada disuruh meninggalkan. Nah ini alasan Imam Malik. Lam yatrukuhu illa li'amrin indahum fihi, pada perkara yang ditinggalkan tadi. Nah fihi ini tuh jelaslah dulu biar nih. Ini pun bercontohkan panjang kisahnya ini lah. Nah, misalnya enggak ini nah, kita kembali ke tarawih kalau sebagai contoh nyaman sedikit ya lah. Atau misalnya kata tarawih harus saya lah yang lain pulangnya kalau. Tapi mau mencontohkannya panjang pulang, biasanya baca aja dulu lah. Asal tahu aja kita kayak itu perumusannya ya kalau. Wa qala Syafi'i itu nah, berkata Imam Syafi'i, jadi Imam Syafi'i walaupun kada pernah digawi oleh para ulama salaf, ulama khalaf kada menggawi juga, tapi dalilnya ada membolehkan, laisa bi bid'atin, kada bid'ah. Nah, kada bid'ah. Apalagi mun dalilnya ada bunyi menggawi pulang begini Wa in lam ya'mal bihi as-salafu, sekalipun barang ini kada pernah digawi oleh salaf masa 300 tahun itu nah, kada pernah menggawi barang ini. Lah, tetapi dalil membolehkan itu ada. Tetap dihukumi jadi Imam Syafi'i kada bid'ah. Kada bid'ah yang jelek di kita, bagus di sidin. Nah, apa alasannya? Ada juga alasannya. Li'anna tarakahum. Karena tuh isi masdar li'anna tarakahum, karena meninggalkannya mereka lil amal bihi, kada menggawi lawan yang perkara ini, walaupun dalilnya ada cuma kada menggawi. Itu alasannya qad yakunu li udrin, barangkali terjadi karena uzur. Jadi ulama salaf, ulama khalaf, kenapa kada menggawi? Maka ada suruhannya, ada dalilnya tuh. Nah, kenapa menggawi? Barangkali jadi Syafi'i ujur kada menggawi. Ada cara, waktu, kesempatan untuk menggawi. Walaupun ada dalilnya, maka disebut bukan bid'ah. Maka qad yakunu li udrin qama bihim fil waqti. Kadangkala ada uzur qama mengerjakan oleh mereka pada waktu itu, fil waqti, pada waktu itu. Bihim tuh kalau diartikan fa'ilnya qama.
qad yakunu li udrin qama bihim fil waqti. Ada kalanya terjadi ujur yang terjadi dengan mereka itu, maksudnya oleh mereka itu fil waqti pada zaman itu. Sehingga mereka kadang-kala menggawin ini. Jadi kenapa zaman sahabat kadada menggawin ini, zaman ulama-ulama itu kadada menggawin ini? Ya kalau maka dalilnya ada, barangkali ada ujur di Imam Syafi'i. Au lima huwa afdalu minhu, atau mereka mengerjakan sesuatu yang lebih afdal dari itu. Nah, kenapa mereka kadang gawe itu? Nah, maka kesimpulan sementara jisidin wal ahkamu, maka sesungguhnya seluruh hukum-hukum keputusan itu ma'khudatun minasyari', diambil dari keputusan Allah dan Rasulnya. Syari' itu Allah dan Rasulnya. Waqad asbatahu, nah syari' inilah yang menetapkan yang kebujurannya itu. Asbatahu. Paham juga beginilah. Unggut-unggut bisa juga paham. Ini anu bener Pang, ini ilmiah bener ini. Nggih. Wa ikhtalafu aidan, ada juga para imam itu nah, para ulama khalaf, ulama salaf berbeda pendapat. Bima lam yarid lahu minas sunnah, pada perkara yang memang tidak ada datang dari sunnah. Nah, lam yarid lahu minas sunnah, mu'aridun, yang sesuatu menolak. Jadi datang dari sunnah dengan perkara ini kadang yang menolak, yang menangati itu kadang. Misal perkara baru ini nah, apa misalnya perkara yang baru ini? Misal perkara yang baru yang di zaman kita ini nah, sesuatu yang gak ada di zaman Nabi, pian membanam jagung. Nah, membanam jagung pakai mentega, pakai macam-macam, nyaman loh dah. Bercucuk pulang pian lawan cucukan itu nah, lawan cucukan kayun itu pian banam. Itu kira-kira di zaman Nabi ada lah yo. Kadada loh oleh. Nah, maka karena kadada bid'ah tuh bid'ah, bolehlah kita memenam jagung karena kan bid'ah dihukum itu. Nah, maka jasidin lam yarid mu'aridun, ada yang menolaknya, ada yang menangati. Walaupun ada baca hadis Nabi jangan memenam jagung, ada loh. Contohnya selama kadada yang melarang, walaupun kadada juga yang menyuruh. Nabi itu memang ada pernah menyuruh, tapi kadada juga Nabi mana melarang, menangati. Maka perkara ini faqala al-malik wala subhatun. Subhatun itu artinya perkaranya masih samar. Arti masih samar ini kada jelas yang menyuruh dalil-dalilnya kadada, yang melarang dalil-dalilnya kadada. Perkara yang baru ini nah. Lah, maka ujar Imam Malik bid'ah nih tuh. Jadi Imam Malik. Nah, ini pun bukan ulama juga tahu nang ini. Nah, wa qala Syafi'i, ujar Imam Syafi'i laisa bi bid'atin pulang. Itu kada bid'ah Imam Syafi'i han balain pulang Imam Malik dengan murid sidin. Berbeda pendapat tuh. Alasannya Imam Syafi'i memadahkan walaupun itu kada bid'ah, walaupun itu Nabi kada pernah melarang dan Nabi kada pernah menyuruh, ujar Imam Malik bid'ah. Ujar Imam Syafi'i kada bid'ah. Nah, apa alasannya? Wa istanada li hadisin. Imam Syafi'i berpegang mengambil dalil kepada sebuah hadis. Nah, apa hadisnya? Ujar Nabi, ma taraktuhu lakum bahwa afwan. Apa yang aku tinggalkan untuk kalian, artinya yang tersisa, yang kada sampai ku lajari, kada sampai ku padahkan lawan kamu, kada sampai ku padahkan nang gini, bahwa afwan, maka itu termaafkan aja sudah. Kan di zaman Nabi itu banyak yang kada terjadi di zaman Nabi. Yang terjadinya wayah ini aja, maka tuh afwan. Artinya tuh ku maafkan aja, artinya dimaafkan aja sudah. Banyak benar perkara-perkara yang kada terjadi di zaman Nabi yang terjadi di zaman wayah ini. Maka ditimbang sisi baik buruknya, positif negatifnya. Nah, kada kawa kita langsung memadahkan itu bid'ah, kada kawa. Nang kayak baca salawat, menyusun kita salawat napa misalnya para ulama menyusun bahari, ada menyusun salawat nariyah, salawat kamilah ya, kalau ada salawat ini salawat itu. Nah, itu kan di zaman Nabi kan ada dan itu redaksinya. Ya kalau
oleh orang yang kada sampai kasih ini pemahamannya itu bid'ahnya yang diamalkan. Itu matanya bisa-bisa seorang dalamnya. Banyak kadang itu pian. Banyak benar itu loh. Sahabat nariyah atau kada boleh aja. Kenapa? Karena kada ada datang hadisnya dari Nabi. Dasar bujung kada ada, Bang. Nah, dasar bujung kada ada. Cuma kenapa itu kita amalkan? Nah, tadi ujar orang loya ini substansinya yang diambil. Arti substansi ini itu kenapa orang loya ini lah intisarinya tuh nang apa? Salawat nih tuh. Nah, itu lalu timbullah burdah ada ya kalau dalail. Kalau buat orang sebelah menang burdah tuh bid'ah dalalah lah. Burdah segala macam itu bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat jadinya kan. Nah, batu pulang yang maulid habsi segala itu bid'ah yang sesat tuh Bang, karena di zaman Nabi kada ada itu. Qala ujar qala ini ujar siapa? Ujar pengarang kitab. Wa ala hadza. Nah, atas nangka ini keadaan ikhtilafuhum mereka itu berbeda-beda. Fi dzarbil idarah misalnya. Pada membangun bangunan, misalnya maulah rumah berbentuk ini, bentuk itu segala macam kan berlain, ada sama di zaman Nabi, di zaman kita ini itu pun berlain-lain juga pendapatnya. Di zaman Nabi atau perumahan yang bangunan yang ada di zaman Nabi itu kada model kayak kita sini. Rata aja loh kok. Nah, kalau kita kayak ini kan kayak ini ya lah. Nah, bagi orang-orang yang pemahaman sempit maka ini bid'ah tuh. Harus nang kayak ini kan rata zaman Nabi. Nah, ini bid'ah sebenarnya. Maka berbeda-beda pendapat. Padahal ujar Nabi, "Madai ma taraktuhu lakum bahwa apun yang kau tinggalkan untuk kalian tersisa itu bisa-bisa kalian aja memikirkan sudah. Dibaguskan bila bagus sesuai aja lawan yang kemaslahatan kita itu gawe aja kada apa-apa." Nah, wa dzikri bil jahri bawirid babacaan nyaring, jahri itu benyaring aja kita. Itu pun di zaman Nabi kan ya kada ada yang menyaring kayak itu. Kita menyaring baik-baik ya kalau. Nah, kita lihat ya bagus gak kada kan itu. Munnya bagus saja sebab bila masing-masing lah assalamualaikum warahmatullahi lalu berdiam berataan. Yang kada paham nih berdiam asli berdiamnya. Kada paham. Inya berdiam nih, berdiam aja berdiam aja sini. Nah, tapi mun imam memimpinakan kalau kita menuruti imam lalu berdarau. Nah, bagi orang yang kadang mengerti atau yang salah paham dipadahakannya berdarau ini bid'ah dolalah. Di zaman Nabi kada dia berdarau itu. Nah, lalu mereka tuh assalamualaikum dia bacaan juga masing-masing. Tapi gimit. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah yang kebanyakan kita kaum Tuhan ini benyaring ya Allah. Nah, itu. Wal jam'i wad du'ai berdoa baku kumpulan. Nah, baadaan kayak mahaul dua baku kumpulan juga. Itu kadada di zaman Nabi dan Nabi kadada juga menyuruh. Nah, tapi di sisi yang lain Jasidin Nabi kadada juga melarang. Ya kan? Maka sesuatu yang Nabi kada menyuruh, kada melarang, itu ujar Imam Syafi'i, lihat di hadis Nabi mataraktuhu lakum bahwa apun yang aku sisakan untuk kalian itu kalian bisa berpikir aja. Kalaunya bagus, isinya bagus juga judulnya. Kalau isinya kada bagus juga judulnya. Nah, itu. Nang ini musim haul kok. Nah, yang mahaul banyak benar yang medang bid'ah, tumbulon, ya Allah, kritik segala macam. Nah, coba kita lihati di dalam acara haul itu kita lihati. Nah, apa yang digawi? Kalau yang digawi kada bagus, maka haul itu judulnya kada bagus. Kalau yang digawi bagus saja, maka haul itu disebut judulnya bagus. Nah, itu yang disebut yang julun tadi sapikul nasih tadi tuh. Yang substansinya nih tuh. Jadi wal jam'i wad du'ai berkumpul, berdoa, berjamaah. Nah, itu boleh aja. It waroda terkadang ada datang fil hadis dalam sebuah hadis at-targhibu bihi untuk targhib itu bahasa kita ini memotivasi
dengan sebuah perkara. Ada hadis datang memotivasi sesuatu. Tetapi walam yarid anis salaf fi'luhu. Kita kadang melihat bubuhan para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, salaf ni fi'luhu, menggawinya. Tetapi motivasi hadis untuk menggawin itu ada. Tapi belum terjadi. Nah, maka itu kayak apa hukumnya? Kayak apa hukumnya itu? Sahabat, zaman sahabat kada ada menggawi. Zaman bubuhan yang murid sahabat kada ada menggawi. Zaman muridnya murid sahabat kada ada menggawi. Nah, tetapi ada hadis yang memberikan motivasi. Misalnya ini contohnya contoh aja Nah, di zaman para sahabat itu kada ada pang model kayak yang dudukan berdua salamat lalu makanan bimbai itu kada ada terjadi kayak itu. Yang model kayak berdua salamat dulu hanya makanan kada ada terjadi kayak itu. Apalagi sampai yang bertahlil dulu, baca la ilaha illallah dulu, hanya makanan kada ada di situ. Tapi targibnya ada di zaman Nabi at'imut ta'am. Targibnya narannya memang kada ada pang yang cara budak kayak kita nih tuh. Yang babacaan dulu lalu bersurung berdua salamat, berdua arwah, hanya babaca, hanya makanan, memang kada ada yang kayak itu caranya tuh Nah, cuma motivasinya itu ada hadisnya, motivasinya, motifnya tuh ada. Targib narannya. Ujar Nabi, hadis Nabi ini at'imut ta'am. Barilah makan. Makan nih apanya surungi makanannya kita, bahasa kita Banjar nih surungi makanan. Nabi menyuruh tuh. Hah? Kawalah kita menyurungi makanan mudah sambil buka ya kalau. Anak kawalah kok sambil nyata duduk ya kalau. Nah. Jadi Nabi pulang. Nah, pulang lah yang suruhan Nabi itu baca Quran ya Nabi. Ya kalau nah suruhan Nabi Junin tuh imbah nin tuh pulang ya Nabi bersilaturahmi. Suruhan Nabi juga targib naranya nin tuh. Nah, yang orang dudukan, yang baruah mahaul segala macam tuh ada kada mengandung nin tuh. Hah? Walaupun kada digawi di zaman Nabi cuma targibnya nin tuh ada. Motivasinya tuh ada. Nah, ninto. Summa qulu qailin la yakunu mubtadi'an indal qail bi muqabalatihi li hukmihi bima adahu ilaihi ijtihaduhu alladzi la yajuzu ta'addihi. Nah, paham artinya pian saudara? Jadi kayak ini maksudnya yang dua baris itu yang baca tadi tuh. Maksudnya kada boleh dan sudah peraturan apabila misalnya lah Imam Syafi'i memadahkan ini kada bagus, jadi Imam Malik kada bagus, maka bubuhan Imam Malik ini kada boleh menyalahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun kada boleh menyalahkan Imam Malik. Kenapa? Karena masing-masing berijtihad. Kada boleh ijtihad yang seikung walaupun berbeda dengan yang lain saling menyalahkan, itu kada boleh. Nah, itu adabnya. Ada kita ini sudah keluar dari adab. Bukan menyalahkan lagi, mengkafirkan. Menyalahkan aja kada boleh. Itu maksud bimuqabilihi li hukmi bima adahu ilahi ijtihadahu alladzi la yajuzu ta'addihi. Satu kada boleh lah. Wala yasihu lahu al-qaulu bi butlani muqabilihi li qiyami subhatihi. Kada boleh juga kita menyalahkan bahwa pendapatnya Imam Syafi'i batal. Jadi Imam Malik kada boleh nak itu. Kayak itu juga sebaliknya jadi Imam Syafi'i pendapatnya Imam Malik batal, kada boleh juga kayak itu. Walaupun ini berbeda nih. Kenapa kada boleh? Karena ini perkara ijtihad. Masing-masing berijtihad. Nah, walau qila bidzalika la adda ila tabdi'il ummati kulliha. Seandainya dibolehkan saling menyalahkan. Aku yang paling bujur, nyawak salah. Seandainya nikah itu dibolehkan, nah maka niscaya seluruh umat ini dibid'ahkan kaina barataan. Nah, akhirnya karena masing-masing kan tentu berpegang kuat dengan pendapatnya masing-masing. Seikung mendahkan itu bid'ah salah, seikung mendahkan lalu bertanda salah akhirnya.
Jadi kada boleh saling menyalahkan kalau nya masing-masing ijtihad itu. Maka yang bujur itu kayak apa? Menghargai toleransi kita. Waqad urifa, kan sudah diketahui anna hukmallahi ta'ala fi mujtahidil furu'i ma adahu ilaihi ijtihadahu. Nah, jadi sudah ketentuan Allah Ta'ala bahwa bila berijtihad itu walaupun berbeda-beda tetapi sudah diputusakan seluruhnya itu bujur aja, karena masing-masing besi landasan hukum yang walaupun kada sama hasilnya tapi masing-masing besi landasan hukum. Itu maksudnya. Misalnya kayak ini, nah, mazhab Imam Syafi'i bismillah, mazhab yang lain kada bismillah, bujur aja masing-masing. Nah, itu contohnya. Kada boleh saling menyalahkan. Kalau gawinya pang, gawi sesuai mazhab seorang. Cuma kita jangan menyalahkan. Sawaun qulna, atau kita berucap al-musibu wahidun. Yang bujur itu satu aja kita. Imam Syafi'i bang. Itu kada boleh nang itu berucap. Au muta'addidun, atau kita berucap berbilang aja. Yang bujur itu di antara 4 itu 3 aja. Amun Imam Hanafi kada bujur ya kita. Misal tuh nah, itu kada boleh jadi kita berucap nang itu. Karena mereka itu diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala sebagai mujtahid mutlak. Nah sekarang di zaman wayah ini, kalau di zaman bahari kan ada istilah yang kayak itu, menyalah-nyalahkan kok ada. Walaupun berbeda tajam tuh. Nah, di zaman kita wayah ini aja yang lebih parah dan lebih parah, bukan hanya menyalahkan tapi mengkafirkan. Parah benar. Misalnya kayak inilah, kayak baca burdah. Itu kan ada dalilnya juga. Kita pandangannya kan salawat isinya bagus saja ya kalau. Nah, ada yang menyalahkan. Ada yang mendahkan itu termasuk bagian dari bid'ah dolalah. Kada menghargai benar-benarnya. Misal, itulah sedikit lagi lah, nah, supaya jangan nah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita kada boleh menyalahkan selama orang itu masih ada dalilnya, gitulah. Nah, karena Nabi kita tadi pernah berucap, dan ini pernah terjadi, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jadi ujar Nabi, ini kan orang dalam perjalanan waktu itu hendak bulik ke Madinah nih. Jadi ujar Nabi, barataanlah jangan ada sembahyangnya seikung pun sembahyang asar. Nah ini para asar sudah bang nih. Tapi jangan ada sembahyang asar di jalan kecuali kita bila sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Hanya kita sembahyang di situ. Ya Nabi. Ini ultimatum dari Nabi nih. Nah, sekalinya mereka berjalan, fa'adrakahum al-asru fit tariq. Sekalinya masuk sudah waktu asar di pahartan di jalan. Tetapi belum sampai ke Bani Quraidah. Asar sudah sampai. Nah, sedangkan Nabi tadi menyuruh sembahyang asar di Bani Quraidah aja. Berarti anda Nabi sembahyang asar di Bani Quraidah. Sekali di tengah jalan, asar sudah sampai. Padahal belum sampai lagi ke Bani Quraidah. Nah, ini terjadi kayak itu tuh. Faqala ba'dhum, lalu para sahabat nih, Nabi kan enggak ada di situ. Nabi kan mau ultimatum aja nih. Lalu faqala ba'dhum, ujar sebagian sahabat yang banyak rombongan tadi, kita sembahyang aja di jalan ini nah, karena asar sudah masuk. Ujar yang seikung, jangan. Nabi kita memasani tadi sembahyangnya di Bani Quraidah, sembahyang asar. Berbeda pendapat kata nih sahabat nih. Nah maka ada yang sembahyang berdahulu. Nah apa alasannya? Faqala ba'duhum umirna bil ajalati. Ujar yang berdahulu sembahyang asar ini, kita disuruh juga bersegera menggawi asar ini. Kan kita kada tahu mau menghadang di Bani Quraidah, bisa tahu Umar meninggal dunia di jalan, nggak sampai ke situ. Kan kita disuruh oleh Nabi bersegera. Nabi itu menyuruh kita sembahyang asar di Bani Quraidah, kan perkiraan Nabi sampai ke situ waktu asar. Ujar sahabat ini. Maka yang berpendapat ke sini mendukung lawan pendapat ini sembahyang asar bukannya. Ada juga yang belain. Nah, lalu wasallu fi thariq, lalu mereka itu sembahyang di tengah jalan.
Wa qala akharun, nah yang lain Bang, ujar yang lain pulang, umirna bis sholati hunaka. Kita disuruh Nabi sembahyang di Bani Quraidah sana. Jadi ada apa? Pak akharu, lalu mereka kada sembahyang asar, didudiakan asarnya. Kenapa mereka wani mendudiakan? Karena sampat aja asar di Bani Quraidah, belum habis waktunya. Ujar buahnya ini pulang. Nah, belain kada nih? Sampai kepada Nabi berita ini. Mereka terkumpulan di hadapan Nabi. Nah, apa sikap Nabi? Walam ya'ib. Walam ya'ib. Asal itu fi'il mudhari asalnya aba ya'ibu. Nah, walam ya'ib sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhum. Nabi kada mencela akan satu orang pun dari mereka. Artinya memujurahkan keduanya. Kenapa dibujurahkan keduanya kada dicela? Masing-masing ada bisi dalil. Dan dalilnya itu sesuai lawan koridor hukumnya tadi. Sesuai lawan perintah Nabi. Cakanya Bang misalnya belum lagi masuk waktu asar, timbul berdahulu basar. Nah, itu keluar sudah dari pas jalur hukum. Atau kita kain aja jadi Bani Quraidah aja. Tapi sekalinya dihitung-hitung bila sampai ke Bani Quraidah itu waktu maghrib, nah itu keluar juga sudah jadi jalur hukum. Nah, jadi boleh berbeda tapi ada aturan yang mengikat gitu nah. Padahal dzalika, maka menunjukkan kejadian ini ala sihhatil amal bima puhima minasyari, bahwa sah beramal dengan perkara atau pekerjaan yang puhima, yang diambil paham, minasyari'i, dari Allah, dari perintah Allah dan Rasulnya. Idza lam yakun an hawa, asal pemahaman kita tadi bukan mengambil dari hawa nafsu kita. Nah, jadi boleh aja berbeda pendapat. Nang kayak salawat itulah kan substansi salawat itu kan mendoakan Nabi, ya kada, lawan memuji lawan Nabi. Nah terserah pian ya kalimatnya nak bahasa Dayak kapian. Memuji lawan Nabi, bersalawat lawan Nabi nak bahasa Dayak, jadi aja juga. Hah? Jadi aja juga. Yang tenang, wallahu a'lam.